أصحابه يتابع من الدين ثم لا ثم لا بين مثل علم بالنسبة فأوزن المصنف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب يا نسعد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Faidatun afdolul makasibi azira'atu Tuma sila'atu Tuma tijaratu Wala jam'un ya afdolha. Pekerjaan yang paling afdol ialah pertanian, zira'ah. Kemudian industri, berdagang. Banyak ulama menyatakan bahwa berdagang itulah yang afdol. Tadi pertanian lebih afdol, sebab lebih layak, lebih banyak tawakalnya pertanian. Pertanian itu aku cari pangeran, tukul ya wis. Nabi berdagang, Nabi mulai itu berdagang. Tapi Nabi pertama itu beternak, ternak kambing. Jadi uang lu jadi ternak. Mamin muslimin yang risu horsan illa kana akala minhu lahu sodakotun wa masudiko minhu sodakotun wa ma'erza'uhu adun ilagan lahu sodakotun rahu muslim. Tiada seorang muslim pun yang menanam sesuatu kecuali keadaan setiap yang dimakan dari hasilnya merupakan sedekah, yang dicuri orang merupakan sedekah. Juga tiada seorang pun yang mengurangi hasilnya kecuali ia juga merupakan sedekah. Jadi Allah nanti berpelang sopo ae sing mangan iki sedekah. Pangan manuk sedekah, pangan cocok sedekah, pangan ular sedekah ular. Dijalong wong sedekah wong. Sedekahnya rasa ikhlas, itu ganjaran. Anggar wong sedekah orang ikhlas orang ganjaran, tapi nandur pelem dicolong wong orang ikhlas pak ganjaran udah sedekah. Mana ki pelem kantorip nang arep omah iki kan aku diketok oleh sing udine ora oleh aja sing mangan tikus wis mangan manuk beli ganjaran kantorip saripan ora sah. Jadi orang ngunduh, ya orang sah ngunduh, sapa-sapa sing ngunduh lah sembarang. Tapi aku nyumbang di situ. Cai-cai. Wala tahrumu mu'amalatun wala tahrumu mu'amalatu man aksaru malihi haramun. Wala uklu minha kama sohahu fil majmu'. Keanggaran Nawawi qala al-Ghazali bil hurmah. Bisa Muslim aku cakap tidak haram muamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya adalah barang haram. Orang itu pegawai Cina duitnya membutuhkan di negara di kuline bangun di kuline gini ya orang apa sing urusan haram kan kayak dagang babi, dagang homer, macam-macam lah. Terus gedung terus cuma jawabannya jadi kuline. Kuline muamalah karo orang sing duitnya haram, tapi nggak apa-apa. Urusan ini. Dan tidak haram memakan hartanya itu
sah ya mau kerja dari upah sebagaimana dibenarkan oleh kitab Majmu'. Imam Nawawi mengingkari pendapat Imam Ghazali yang mengharamkannya. Imam Ghazali sangat berhati-hati atau walau, tetapi Imam Nawawi mengikuti Imam Ghazali dalam Syarah Muslim. Ya, banyak angel. Gampangane wong Nabi Musa memang anaring Fir'aun Fir'aun nang katane haram kabeh lagi. Allah Taala nitipna Nabi Musa dan Fir'aun. Ya artinya Nabi Musa mangan dunia Fir'aun, tapi kan orang melu orang nyolong, tukang nyolong Fir'aun. Walau amal haram al-ardo jaza ayat kamila minhu mata sumu hajaturu ilaihi itu maka makrifata al-babihi wa illa sara li badil mali fa yaqulu minhu bi qadima yastaikuhu bihi kama qalahu syekhna. Apabila barang haram sudah menyebar sejagat lagi bang wis kabeh nggo bang, maka boleh menggunakan barang haram itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Tidak boleh melebihi kebutuhan. Jadi hanya sekedar darurat, bukan untuk berfoya-foya. Hukum boleh ini adalah sekiranya dapat ditunggu mengetahui para pemilik harta yang haram itu. Jika tidak begitu, barang haram itu dimasukkan ke Baitul Mal, maka orang dapat menerima bagiannya sekedar haknya, bukan sekendarnya sebagaimana menurut Syekhna. Jadi zaman saya kira zaman saya sangat apa-apa akeh haram. Jadi makanya ya saya cukupi. Makanya ada yang haram itu mau nandur cewek, nandur pagi, nandur di bahan cewek, mahal. Tapi harus bekerja dari pegawai bank, banknya lah, bank saya ini juga ada bank pemerintah kan ya, tapi nganggu uang nganggu bank pemerintah. Umama roli dari pegawai bank mana ya? Yang kok sini ke pegawai bank siapa? Kong ternyata dia kanggo mangan bank sana, tapi uang melu mangan bank kabeh. Makanya hati-hatinya asal itu bank swasta murah orang benar. Tidak kontrol nang bank luar negeri. Saya bekerja nang bank luar negeri akhirnya betul deh. Ternyata belajar. Tak betul. Pun saya kesusahan. Pun saya tutulan tegur. Yang kerjanya sama aku ya. Tapi nang bangkono aku gajinya aku bagi minuman aku kok terus kantoriku. Jadi gak betah lah itu. Anggal bank BRI, bank BNI kan bank Indonesia, bank negara lah. Bank negara, gue negara nih. Jadi negara Islam ya, jadi ini menurut ini bank Islam. Makanya harus bisa sinang BRI ya berusaha pindahin bank syariat lah. Amanat. Meminimalisir. Walau amal haramul arda jaza ayasamil huma tamasu hajatuhu itu nama jazala inda maqam arifatu al-babi wa illa sorol bagi bau mau far'un lagi nazar lagi nazar nazkuru fihi ma yajibu al-mukallafi bin nazri wa huwa qurbatun ala maqbadahu kalamu syafani wa alaihi kasirun.
cabang. Dalam cabang ini kami menerangkan tentang yang wajib bagi orang mukallaf dengan sebab nazarnya. Nazar itu kewajiban sing digawe dewek. Yaitu berbuat kebaikan menurut tujuan perkataan Syekhain dan disetujui banyak ulama. Aku umpamane waras penyakitnya nazar depan manakiban atau nazar depan umroh atau nazar depan sedekah di masjid wakaf apa nazar itu jadi wajib, omongannya dia itu menjadi wajib. Firman Allah Lakin nazartum min nazrin fa inna Allah ya'lamu. Al-Baqarah 270. Apa saja yang kalian nafkahkan atau nazarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Contohnya si nazar ya, aneh kan ibune Siti Maryam. Rabbi ini nazartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal minni. Jadi engko sing aku Cina utawa yang lahir engko pantak wakafaken bocah iki nang masjid. Tunggu muharraron maksudnya dibebasno jadi marbot no. Dibulih wadon. Robi ini wadon unsa lu wadon. Mohon napa mesti wadon. Tapi wallah alam badat Allah yang maha tahu kenapa orang nazar itu kalau kita wadon. Jadi itu wajib itu. Oh apa ibunya Siti Maryam kalau sudah nazar ya akhirnya apa? Akhirnya Siti Maryam ditaruh di mihrab sana. Terus dipelihara oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria masih pamannya masih keluarga, masih paman. Bal balagha ba'duhum faqala dalla ala nadhil kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas faqila makruhun lillahi anhu. Bahkan sebagian ulama memberatkan. Mereka berkata hukum nazar itu sunnah. Suatu dengan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sunnah Nabi, ijma' dan qiyas. Menurut satu kaul nazar itu makruh karena ada larangan dari Nabi SAW. Memang nazar itu kan ya biasanya ya orang pelit nazar itu. Orang sedekah orang jadi anak sing makro kan soalnya tanda dari orang pelit nazar. Orang sakit orang suka. Tapi sebenarnya nazar itu ya memang usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mewajibkan sesuatu pada dirinya walaupun Allah tidak mewajibkan. Fahamal aktarun annahya ala nazil lajati wa innahu ta'liku qurbatin fi insya'in aw talbika inda khalqid dara aw illam akhruju minha fa ila la yasumun aw sadaqatun bi kaza fa hajaru man dakhalaha aw lam yakhruj bainamat lazamahu wa kafarati yamin. Kebanyakan ulama menyelaraskan larangan Nabi SAW pada nazar lajat itu apa? Untuk memperpanjang perdebatan karena sesungguhnya nazar lajat itu menangguhkan perbuatan dengan mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Umpamanya jika saya masuk rumah atau kalau saya tidak keluar rumah maka saya wajib berpuasa karena Allah atau sedekah dengan sesuatu. Maka bila orang tersebut memasuki rumah atau tidak keluar, ia boleh memilih antara mengerjakan yang ia wajibkan atau membayar
kafarat sumpah. Jadi nazarnya aneh. Nazarku kalau saya keluar rumah, saya nazar puasa. Aduh, saya mulai garing-garing boleh. Jadi nazar. Kalau saya hasil maksudnya saya macam manakib, kan. Bagaimana sabda Nabi, kafaratul nazri, kafaratul yamin, kalau Muslim. Jadi kafarat nazar itu kafarat yamin. Kafarat yamin itu ya puasa 3 hari. Ya. Atau berbudak. Jadi yang mampu. Ini gak salah loh. Wala yata'ayyanul multazamu walau hadwal faru'u man darajah tanta asli kulihin. Tidak wajib mengerjakan sesuatu karena nazarnya itu walaupun ibadah haji. Adapun cabang ialah sesuatu perkara yang termasuk ibadah yang bersifat atau menyuruh cabang yang nazar. Kalau darajah tanta asli kulihin. Wa anadu mukallafin rasidin iki definisi nazar apa ini? Saya lagi definisi an-nadru iltizamu muslimin mukallafin rasidin qurbatan lam takala ayan naflan kanat aw fardhu kifayatin kaidamati witrin wa iyatun wa rajulin qoblon wa tazawujin haitsu sunnah khilafan dijam'in wa samya ayan bilbid wal asanin. Nazar itu ialah mewajibkan seseorang muslim dewasa yang mengerti akan perbuatan ibadah yang tidak ditunjukkan, tidak fardu ain untuk pekerjaan sunat atau fardu kifayah, umpamanya menetapkan syarat sunah witir, menengok orang sakit, berziarah kubur, dan nikah kawin bagi laki-laki itu disunahkan baginya. Berbeda dengan pendapat banyak ulama yang berpendapat tidak sah nazar kawin sebab asal hukumnya adalah mubah kecuali kalau jatuh najab. Begitu juga puasa pada hari putih tanggal 1 Februari dan hari Senin dan Kamis. Kalau sudah ada hukum yang sudah asli, ada sunat, nah, biasa. Kalau yang mubah terus dinazarkan lah itu baru itu. Walau waqa'at fi ayami tasrik awil haidi awil nifasi awil mardi lam yajib al-qadha wala waqasalati janazah pada izi majitin. Kalau hari-hari tersebut jatuh pada hari tasrik, ya puasa besok pagi terjadi tasrik. Tetapi sudah haid, nifas atau sakit, maka tidak wajib qadha. Misalnya sholat jenazah atau mengurus mayat. Kalau nazar saya besok atau mayat, mana boleh dikubur atau nazar besok pagi puasa temu khat ya besok puasa besok khat oleh puasa. Walau nazar sama yaumin bi'ainihi lam yasum qablahu fa in fa'ala asima kata timisrati ala waqti al-mu'ayyan wa yajuzu ta'khiruhu anhu kaya bila uzrin fa in fa'ala sahha bahkan qadaan walau nazala sama yaumil khamis lam ayin kafahu ayu khamisin. Jadi sekarang apabila bernazar puasa pada hari tertentu, apa orang puasa hari Ahad nih, tidak boleh puasa hari sebelumnya, nggak boleh Sabtu ngomong Ahad tuh. Berdosa bila ia mengerjakannya.
wong nagari Sabtu ku puasanya nagari Ahad ku puasanya Sabtu. Ya belum melaksanakan nazar jeung berdosa pula apabila mendahulukan salat sebelum waktu yang ditentukan dan tidak boleh pula mengakhirkan hari tertentu itu. Kayak orang suruh waktu zuhur, kau sholat zuhur, kau enggak boleh. Seperti halnya mengakhirkan sholatnya tanpa uzur. Bila ia mengakhirkan puasanya itu sah dan termasuk mengkodoknya. Nyate nazar hari Ahad. Tapi oleh tak dulu nih. Nazar Ahad puasanya berarti suruh suruh waktu puasa. Kayak suruh zuhur, atau zuhur ku sholat zuhur. Oh, jadi nazarnya di awal dulu kan. Umpama nazar Ahad. Kebetulan hari Sabtu hari Milad. Hari Sabtu hari Milad, jadi puasa dulu. Puasa Sabtu. Sabtu hari Milad. Ahad puasa. Nanti Sabtu Minggu hari Milad, hari kelahiran. Hari kelahiran di puasani, terus hari Ahad Nazare. Boleh. Ya udah urusan lain. Puasanya hari apa? Hari lahir ya. Hari Milad. Tapi ngomong jangan ngomong nazar itu hari apa? Aku nazar puasa hari lahir. Ya, hari lahir berpuasa. Tapi aku nazar hari Ahad. Hari Sabtu lahirnya. Terus Sabtu puasa. Belum nazar. Baru nanti Ahad puasa lagi. Tapi Ahad nggak puasa Senin. Senin boleh Senin. Melaksanakan nazar Ahad Senin namanya kodok namanya. Mestinya Ahad puasa, tapi puasa Senin kodok. Tapi ini puasa Sabtu nggak oleh. Kudu puasa mana Ahad? Kemudian berdosa bila ia mengerjakannya. Berdosa pula apabila mendahulukan sholat sebelum waktu yang ditentukan dan tidak boleh pula mengakhirkan hari tertentu itu. Seperti halnya mengakhirkan sholatnya tanpa uzur. Bila ia mengerjakan atau mengakhirkan puasanya itu sah dan termasuk mengkodoknya. Kalau nazar puasa hari Kamis yang tidak ditentukan, aku hari Kamis melaksanakannya pada hari Kamis kapan saja. Orang mulai Kamis besok, Kamis ngarep nazar puasa, itu gue Kamis ngarep itu pas. Tapi nih aku hari Kamis cuma puasa, Kamis mau ya puasa kapan pula hari Kamis masih belum kodon. Kapan Kamis sih? Tidak usah dinamai ya. Iya. Setiap Kamis boleh untuk melaksanakan nazar itu. Istilah bang jaga kaul, nazar kaul, kalau ucapan. Tahu kaul apa kon bin. Walau nazar salatan fayajibu rakaatani fi qiyami qatilin. Awasoman fasomu yaumin awsoma ayamin pada satun awsodakotan fatuma wilun. Bila benar dia melakukan sholat, aku nazar sholat, karena udah oleh ngomong, aku nazar sholat. Harga walaupun sedikit. Jadi nazar itu sesuai dengan yang diucapkan. Dan ucapannya seperti ini banyak artinya. Saya nazar akan sholat sunnah. Ya orang rakaat pokoknya sholat sunnah orang rakaat itu selesai. Orang sampai tang rakaat atau salah
10 rakaat, 2 rakaat wis cukup. Aku tapi kudu ngadeg. Nazare harus wong mampu salat 2 rakaat kuwi ngadeg. Nazar puasa, ya sudah puasa sehari, dinner bu sarepe ngono. Terus aku kan puasa beberapa hari, beberapa hari 3 hari, nggak boleh 2 hari 3 hari. Aku apa nazar sedekah, tok. Sedekah kan bila orang Tuhan ya untuk sedekah boleh. Apa baju bekas apa pokoknya sedekah ngono harganya. Atau beras sekilo apa beras barang lah. Wala jibu sarfu li khurrin miskinin malam yu'ayyin sakson au ala baladin wa illa ayana sarfuhu wala ayan li saumin wa solatin makanun ayanahu wala bisadaqatin zamanun ayanahu. Wajib memberikan harta itu kepada orang merdeka yang miskin. Aku apa nazar sedekah. Menurut oleh ngomong, aku nazar sedekah. Maka kudu disedekahkan ada yang miskin. Orang kau laring si A si B si C sing suki-suki oleh. Selama ia tidak menentukan kepada orang tertentu. Lain kalau aku apa sedekah aring Pak Kiai si Kiai A. Nah, aku cuma Kiai A walaupun Kiai suki. Nah, dari kudu rono. Atau penduduk kampung tertentu, aku nazar apa sedekah aring wong kerasak. Ya semoga wong kerasak dilurus siji kan sing miskin. Bila ia menentukan, maka wajib memberikannya kepada orang yang ditentukannya itu. Mana aku mengenal si A atau si B, saya kudu orang itu. Tidak wajib menentukan tempat tertentu atas puasa dan sholat. Dan tidak wajib pula menentukan waktu atas sedekah. Jadi tidak wajib pula menentukan waktu atas sedekah. Sedekahnya kapan saja. Nggak esok oleh, ben oleh, kapan oleh. Juga sholatnya kurang masjid, menang rumah, sholatnya. Puasanya ngono apa puasa bulan Syawal apa bulan apa. Wa kharaja bil muslim al mukallafil kafir wasubi wal majnun fala yasihu nadruhum kana safi wa qila yasihu minal kafir. Nazarnya orang kafir, anak-anak atau orang gila tidak termasuk. Maka tidak sah nazar mereka, sebenarnya nazar orang dungu. Menurut satu kaul sah nazar orang kafir. Nazar orang kafir malah susah lagi. Yang lain-lainnya sing orang anak kecil, anak gila. Ada pendapat orang kafir sah nazar. Karena nazar kan manfaatnya gede dari wong lain. Aku nazar pan sedekah ring masjid dari wong kan apik-apik bae. Nah gue orang kafir nazar kayak gue. Tiwis pan bola ben. Kowe PT gudang garam ngono nazar gue anggar mati pan sedekah ring masjid. Tambah Ano dah? Carane. Kak metu. nah, gimana? Lagi memang. Oh, suarane ora krungu aku. Dot asale ya. Enggak. Wabil kurbati al maksiatu kasomi ayami tasrik wa sholatin la sababala fi waqtin makruhin balayan akidani.
Dikecualikan mengenai perbuatan maksiat. Misalnya nazar pada Analog suara dua nih. Eho. Suaranya Mbak. Mikir loro tak. Oh, soalnya apa sih kok enggak Bayo. Onekor. Anu bunyi dua. Padahal langganan Kak. Apa? Coba aku tak pernah bilang. Kamu pernah. Dikecualikan dari kata mendekatkan kepada Allah, yaitu mengenai perbuatan maksiat. Misalnya nazar puasa pada hari tasyrik kan nggak oleh. Syarat yang tidak disebabkan pada waktu makruh. Apa sholat gone pas iku berasar, nyentak sholat berasar kan nggak oleh makruh. Sholat subuh, maka semuanya itu tidak sah. Jadi tidak ada unsur kurbah. Jadi nazar itu ada unsur kurbah, ada unsur pendekatan diri kepada Allah, itu nazar aslinya. Jadi yang nazar maksiat tidak sah. Wakal maksiati al makruhu kasolati indal kubri wan nazuli hati abawaihi au olatihi fakot gadal mubah walillahi alaiya an akula au anama au qasoda takwiyatan al ibadah awin nasat laha wala kafarata fil mubah al assoh. Disamakan seperti bernazar pada perbuatan maksiat, yaitu nazar melaksanakan perbuatan makruh. Makruh itu dianggap maksiat. Hindi karo gini. Terpental. Oh no. Seperti maksiat makruh. Jadi belajar makruh itu seperti maksiat. Disamakan dengan perbuatan. Yaitu nazar melaksanakan perbuatan makruh. Umpamanya salat dekat kuburan. Nah, salat dekat kuburan makruh. Saya akan salat lo bahasa Samsudin kono makruh malah nazar kono. Kemudian nazar untuk salah seorang kedua orang tuanya. Nazar untuk salah seorang kedua orang tuanya atau untuk anak-anaknya saja, maka itu tidak sah. Maksudnya begini, nazar di ahadi abawaihi wa auladihi fakot. Jadi aku nazar orang ditentukan ke mana ya bapak nih ngono. Pokoknya salah siji wong tuane aku ngono. Sopo karepe kon sopo kok bapak nih ke mana? Au auladihi atau nazar salah satu untuk anak-anakku. Aku nazar iki. Tapi tak kai rumah atau tak kapling untuk anak salah siji anakku nazar.
Itu makruh. Makruh itu memberi anak itu harus sama. Itu namanya anak 10. Siji dikai kabeh ora siji cok. Makruh itu, makruh. Maksiat makruh itu. Jangan nambah seperti karena Allah saya wajib makan atau tidur. Kalaupun maksudnya akan menguatkan ibadah atau agar rajin ibadah, menurut kau yang lebih benar nazar mubah itu tidak ada kifaratnya. Nazar macam saya mau makan, nazar makan. Saya mau makan, saya nazar saya mau makan. Ya benar ini makan sekali. Mangan Mbak Samsudin. Ya artinya makan itu sendiri tapi bab makan. Makan kan mau mubah, ya makan mubah. Cuman kalau dinazar kan dinazar kan dinazar berarti kan wajib nih nazar itu kan dapat ya. tapi mengalih kakinya malah sakit. Wabilam tata ayan ma ta'ayan alaihi min fi'lin wajibin ainiyin kama kubatin wa ajairu usurin mali bidaratin wa katalki muharramin, kecuali dari kalimat tidak ditentukan, yaitu perkara yang ditentukan. Umpamanya mengerjakan pekerjaan fardu ain, misalnya salat fardu, memenuhi kewajiban mengeluarkan 1/40 dari zakat harta dagangan dan meninggalkan yang diharamkan, maka tidak sah nazarnya. Ya kalau kewajiban banyak ini arwong ya wajib zakat, kawasan nazar. Fa'in nama yang itu nazru minal mukallafi bilafzin munjazin bi ayat lazima kurbatan min wari taklikin bisain bahasa nazru tabarurin. Hanya saja sah nazar dari orang dewasa dengan ucapan yang spontan, yaitu mewajibkan mengerjakan takarrub tanpa ditangguhkan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Al-Tabarul. Contohnya kaliza alaya kaza min suratin asomin asukan asulakan akuratin. Gitu contohnya. Oh itikafin oh alaya kaza wa ilam yakul lillahi ta'ala. Umpamanya berkata lillahi karena Allah wajib kepadaku akan sesuatu dari sholat, atau saya wajib puasa, atau saya wajib ibadah haji, atau wajib sedekah, membaca Quran, atau itikaf. Nah, ini boleh begitu. Atau berkata saya wajib sesuatu walaupun tidak mengucapkan karena Allah lillahi ta'ala. Nah, jadi pokoknya unsurnya unsur takarub, unsur mendekatkan diri kepada Allah itu ya, itu ada yang sahih begitu nazar itu. Jangan sesuatu yang sudah diwajibkan malah diwajibkan lagi. Au nazar tu kaza wa ilam yadhkur ma'ahalillahi al-mutamaji alladhi sarraha bil bawawi min iktirabin tawilin. Atau berkata saya nazar sesuatu, saya nazar sedekah atau ngomong lillahi ta'ala walaupun dia tidak menyebutkan karena Allah. Menurut qaul mu'tamad yang telah dijelaskan Imam Bawawi dan lainnya dengan banyak perbedaan paham. Jadi bolehlah nazar saya jadi kok ngomong lillahi ta'ala, misalkan nazar kan aku nazar karena Allah akan puasa besok hari Selasa malam.
Tapi enggak diucapkan aku nazar no. Aku nazar besok puasa no. Itu sah juga. Au bilazin mu'alakin wa sama nazru mujazatin bahwa ayat tamizah kurbatan fi mukabarati mayu ru'ubu fi husulihi min hususi nikmatin au dibain nikmatin. Atau sah juga dengan ucapan yang ditangguhkan, dan yang demikian itu disebut nazar dan diisi berhuruf sebagai imbalan atas keberhasilannya perkara yang disukai berupa kenikmatan atau ditolaknya bahaya. Jadi aku waras, aku berniat puasa terus minum. Kain safani lahu au salamani lahu fa'alaya al-zamtu nafsi au wajibun alaya kata. Maunya kalau Allah menyembuhkan penyakitku atau menyelamatkan aku, maka aku akan mengerjakan atau aku mewajibkan diriku atau wajib bagiku sesuatu. Aku anggar belum haji sampai balik maning selamat. Aku apa azar opo nyembelih sapi apa nyembelih kebu. Sedekah sudah. Itu namanya tidak ditentukan. Karena anggar waras karena orang dibeli orang waras mati ya orang wajib. Wa kharaja bilazin an-niyatu fala yasihu bi mujarradin niyah. Fasail ukut illa bilazi wa kila yasihu binya wahda. Tidak termasuk ucapan itu niat, maka tidak sah dengan niat saja tanpa ucapan. Jadi dari itu diucapkan cangkem. Orang kayak wudu kan harus ucapan apa. Sebenarnya akad lainnya itu harus ngomong harmoni. Kecuali dengan ucapan. Tapi menurut kaul yang lain sah nazar dengan niat saja. Wis oleh milih. Anak sing ngomong sah, anak sing ngomong orang. Tapi sing jumhur ya berpendapat enggak sah nazar. Artinya kentek aku nganggar waras pan sedekah dengan anak yatim 1 juta nang dirawat itu orang sampai ngomong iku mama orang dilakoni orang apa-apa wong orang suruh diomongaken durung kaul makanya orang Jawa istilah kaul kudu diomongaken di harus diomongaken nyatok orang sah tapi ternyata ana pendapat sing sah. Ada mengatakan sah nazar dengan niat tok. Fayalzamu alaihi lazamahu halan fi munjazin wa inda wujudi sifatin fi mu'allakin wa zahiru kalamihim anahu yalzamuhu al-fawru bi ajai ila aku dia mengerjakan apa yang ia wajib seketika mengenai yang kontan. Jadi nazar kontan seketika. Kemana? Hah? Nyembuh lagi. Maka dia wajib mengerjakan apa yang ia wajibkan seketika mengenai nazar yang kontan. Ketika adanya sifat mengenai nazar yang ditangguhkan. Zahirnya perkataan ulama sesungguhnya orang itu wajib mengerjakannya seketika sesudah ada yang ditangguhkan itu. Yang ditangguhkan contohnya anggar waras. Aku anggar waras nazar nyembelih ayam buat sedekah lillahi ta'ala. Baru gak waras. Ya cepat sembelih. Berbeda dengan tujuan perkataan Ibnu Abdissalam, pendapatnya adalah sebaliknya. Syekh Abdissalam itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultan Aulia. Angger Syekh Abdissalam itu Sultan Ulama. Ini orang sing gelar Sultan Ulama iki Syekh Abdissalam. Orang yang paling pintar
di kalangan ulama. Tapi ini sultanul ulama. Nah, tapi ini karena keramatnya yang perwalian dia paling dhuwur pangkatnya kerjanya sultanul aulia. Dia Abdussalam sultanul ulama. Fikis main nazari perlu balustaratu atau muradihi. Tidak disyaratkan mengucapkan orang yang dinazarinya dalam kedua macam pembagian nazar itu dan tidak wajib menerima seketika dengan perbuatannya. Bahkan yang disyaratkan tidak menolaknya. Di aku nazar memberikan itu kepada barang tak nak anak nak kosane roh itu baik. Penting orang no harus gue orang tapi orang nolak terima tapi orang nolak menang baik. Itu isi sah, isi laksana negara. Tapi lebih nolak kan orang. Orang ya wis orang sah, orang nazar. Disyaratkan tidak menolak. Wa yasiu an-nazru bima fi zimmatil madin walau majhulan fayabra'u halan. Wa in lam yaqbal khilafan lil jalalil mulkini. Sah bernazar dengan barang yang masih dalam jaminan yang berutang kepadanya walaupun tidak diketahui, maka bebaslah kewajiban yang meminjam itu seketika walaupun dia tidak menerimanya. Nah, hal ini berbeda dengan pendapat Syekh Bulkini. Jadi begini, ada orang nazar dengan barang yang masih dalam jaminan yang berhutang kepadanya walaupun tidak diketahui jumlahnya berapa loh. Itu sah. Maksudnya di mana? Ya, umpamanya ini ya. Aku nazar kae barang sing tak jaminaken nang kono kae. Ini lagi diutang wong. Oh, iya, kon utang nyom, wis ora usah nyaut utang. Soalnya aku duwe barang nang kana jaminan kok nah aku kok kon bebas. Iku langsung wis bebas sing duwe utang ora usah. Walaupun jumlahnya piro orang ngerti jumlahnya jaminannya piro orang ngerti. Maka bebaslah kewajiban yang meminjam itu seketika walaupun dia tidak menerimanya. Sing pinjam itu kan durung terima kono si serano ini kan turun. Tapi bisa. Walaupun tidak diketahui jumlahnya. Jadi lain dengan dengan orang yang memberi. Orang yang memberi itu harus tahu jumlahnya loh. Saya memberi kepada si A. Aku ngomong duit jenazah kan cukup nggak kon. Aku rasa dulu kan jenazah anak duit cukup kon nggak kon 1 juta. Boleh sah tapi kan duit jenazah nggak kon sebulan 10 juta. 10 juta ya. Orangnya punya 1 juta dong. Orang. Tapi hari ini bapak utang kan. Utangnya kan sudah jelas ya, utangnya kepada saya 1 juta. Kemudian kamu saya bebaskan utangnya, jaminan itu nanti yang untuk saya ya sudah bebas. Jaminannya mau bukti loh sebulan orang di jaminan ini. Tapi jumlah utang kan sih bebas kan jelas wis mengenai utang dia. Nah, aku. Walau nazar li ahadi aslaihi aw furuihi min warasihi bimalihi qabla maradi mautihi biyaumin malakahu kullahu min ghairi musyarikin li zawali milki anhu. Kalau bernazar untuk selain dari salah seorang kedua
orang tua atau anak-anaknya dari ahli warisnya dengan hartanya sehari sebelum dia sakit yang diakhiri dengan matinya, maka orang yang dinazarinya memiliki lain. Yang bernazar datang dari harta tersebut. Sebab hak milik yang bernazar sudah hilang dari harta tersebut. Walau nazar liwari ahadin aslahi. Kalau bernazar untuk selain dari salah seorang kedua orang tua atau anak-anaknya dengan harta sehari sebelum ia sakit yang diakhiri dengan mati, maka orang yang dinazarinya memiliki seluruh yang diberikannya tanpa hasil. Jadi wong orang aku nazar ya anggar aku saiki umumane naik pangkat dah iku kabeh hartanya aku gua kon. Tapi kon gue dudu anake, dudu ibune, dudu bapake, juga ahli waris lah. Orang lain, koncone. Nah, jebule satu hari kemudian aku mati sing nazariku mau. Iku wis hartane aku wis dimiliki kabeh. Orang urusan ahli waris orang urusan. Sebab apa? Soalnya waktu mengucapkan memberikan lewat nazar itu kan masih sehat, tidak sakit, tidak apa. Tapi naring orang tuanya atau naring anaknya itu nggak bisa. Sebab naring anaknya itu ada ketentuan warisan, naring orang tuanya itu warisan. Jadi nggak oleh orang nazar naring anaknya. Mau ada waras, kon tak ke rumah ya. Kalau kena mati, lah anak sing lain udah di rumah. Jadi nggak bisa. Naring anaknya, naring orang tuanya itu ahli waris, orang anak dinazari itu istilahnya di wasiati apa di hibai enggak oleh. Apa hibah yang anak siji kudu padha siji kabeh ngono. Aja siji tok hibai. Ngono. Mane waktu aku mbagi waris kan iki wis dingain akhirnya sing durung dingain dingain kabeh men bapane ora dosa lah. Ora boleh jadi bapane terus kabeh iki ono masalah. Tapi nggak ngain orang lain, orang apa, nggak ada hubungannya. Ngain dari masjid, dari awal. Aku nazar, angger aku waras, aku kabeh hartanya aku tak wakafakan naring masjid. Wes, sebenarnya waras sebenarnya aku nih. Padahal di sedina mati aku, mati. Ya wes sih ke masjid kabeh, sah wes. Anaknya, orang urusan anaknya. Nah, tapi harus ngomong aku nazar, hari anak kenyong, Marinelli, mana orang kuaras sendiri tak kayak emas kecil. Ini Marinelli itu semua ini, baru aku mati, ya orang sah nazar, orang sah aku tu dibagi waris tapi. Aku dan makanya, tu orang tua aku tu ngerti hukum-hukum itu. Keterangan tidak sah bernazar untuk orang tuanya. Tidak sah bernazar untuk anak. Ya, tidak bernazar ketika sakit yang menimbulkan kematian jangan melebihi sepertiga harta sebagaimana halnya wasiat. Itu jadi ono keterangan yang cari. Wala yajuzu lil asli arruju'u fihi wa yanakidu ma'alakon fi nahwi idza maritu bahwa nazrun lahu qabla maradihi bi yaumin walahu atasuruhu qabla husuli ta'alluqi lahi wa yalhu qawluhu mata hasala lil amru al fulaniyu aji'u laka bikaza malam yaqtarin bihi lafzut tila wa taltizami aw nazrin. Percuma tidak termasuk nazar perkataan kapan saja berhasil bagiku perkara anu maka aku akan datang padamu membawa sesuatu selama orang itu tidak menyertakan ucapan kewajiban atau nazar. Ya kan artinya kalau ngomong
mata hasola liyal amru aku nazar lah, baru aku nazar anggar aku hasil baru aku tak tegaring kon tak gua iki wedhus apa wa afsa jam'un fi man arada ayat la baya'a fatafaqu ala ayadra kulun lil akhari fi mata'ihi fa fa'ala sahha fa in zadal mubtadi'u in nazarta li fi mata'ika wa katsiran ma yaf'alu dzalika fi ma la yasihu bai'uhu wa yasihu nazruhu. Banyak ulama memberi fatwa mengenai dua orang yang bermaksud berjual beli. Lalu mereka bersepakat akan saling nazar dengan hartanya masing-masing. Lalu mereka mengerjakannya, maka sah walaupun yang nazar pertama menambahkan kalimat, kalau kamu bernazar untukku dengan hartamu. Pekerjaan semacam itu banyak terjadi pada barang yang tidak sah menjualnya dan sah nazarnya. Nah, orang jual beli kok nganggo nazar. Aku nazar ke sepeda motor ngokon arekon nazar juga sapine kon waku. Oh. Sapine ijul-ijulan karo sepeda motor. Aku nazar sepeda motor ngokon arekon nazar sapine kon nggo aku. Akhirnya sing ngono yang ngomong aku ya wis. Aku nazar juga sapinanya ngokon angarkon nazar sepeda motor yang gua aku. Biasanya ini terjadi itu untuk sesuatu yang tidak sah menjualnya dan sah nazarnya. Apa sih tidak sah menjualnya itu? Fayasiu ibra'ul manzuri lahu an-nazira amma fi zimmatihi. Tapi sah. Apa coba? Ya barang yang najis mungkin. Aku duwe laine wedhus rong truk. Di tai wedhus kan didol kan ora sah, wong tai najis. Tapi dinazarkan kan sah. Angger kon ngain nyong duit 5 juta nyong nazar ki rong truk kon. Tembelak apa kowe? Wedhus. Ada didol ora sah, ya ndak. Akhirnya nganggo nazar. Iku didol ora sah tapi nganggo nazar sah. Iku contoh sing paling gampang. Soal tapi zaman saiki wis dihelah maning. Ora oli dudul apa kok mau? Tai wedhus. Ya kita ganti ongkos nyonggawakaken. Ganti ongkos kita bungkus setine sidrek. Digawe kompos. Gawe kompos. Iya. Kan tai minjil didol sebungkus 15.000 kan. Aku sing tuku. Bar saiki duwe wedhus karo tak tuku lah. Wayasiu ibra'ul manzur lahu an-nazira amma fi zimmatihi. Orang diberi nazar sah membebaskan barang yang dinazarkannya lagi yang bagi yang bernazar, semisal utang piutang. Jadi nazar karo nazir karo manzur ya. Jadi aku nazar apa ngain duit kon 1 juta ya. Besok tangan itu jadi singai. Ya wis. Rasa ndak laku ora wis kok sampean bae. Ya wis berarti aku singai niku. Jadi manzur kan nazir. Saya utang piutang banyak ya wis ora nyaur kon bae. Ora apa-apa.
wala istaratu ma'rifatu nazir ma nadharu bihi ka khumusin ma yakhruju lahu min musa'arin wa ka kulli waladin aw samratin yakhruju min amati aw sajarati hadhihi. Qadiyat berkata tidak akan penazar mengetahui apa yang ia nazarkan, seperti barang yang keluar dari hasil panenan dari tanaman, semua anak yang akan lahir dari amatku, budak wanitaku, buah pohonku yang ini. Jadi nazar itu tadi lain sama memberi ya. Ini nazar itu lain lagi. Kalau memberikan tadi, itu uang di sakuku untuk kamu, itu tidak sah. Betul. Baru jumlah piro orang sakuku. Tapi ada nazar oleh. Nazar aku tak kaya, iki engko hasil panen ngokon. Padahal orang burung panen piro jumlahnya. Gula akan nemen. Ora apa nazar. Sah. Wadakar aydan anahu la zakatan li khumusil manzuri wa qala ghairu mahaluhu in nazara qabla istidad. Qadi pun menerangkan bahwa tidak wajib zakat dari 1/5 yang dinazarkan. Orang lain selain Qadi berkata tempatnya nazar itu tidak sebelum buahnya keras, belum matang. Jadi 1/5 yang dinazarkan. 1/5. Karena kalau zakat kan 1/10 ya. 1/5. Jadi tidak wajib zakat, tidak wajib zakat dari 1/5 yang dinazarkan. 1/5 yang dinazarkan tidak wajib zakat. Orang lain sering ketiga tempatnya nazar itu bila sebelum buahnya keras, belum matang. Buahnya si menom-nom, wis dinazarkan untuk kamu tuh satu hektar. Tidak wajib zakat. Karena kalau masih muda, yang wajib zakat nanti yang terima lah, yang lima nazar. Saya sudah kadung saya berikan, saya punya 1 hektar kurma. Si nom-nom is aku nazar ke ngokon kabeh ke kurma 1 hektar. Aku soalnya wajib zakat lah, wis pindah lah. Tapi engko sing wajib zakat kan wong sing panen iki. Sing panen iki zakat. Tapi anggar wis tua wajib soalnya wis tua kan aku wis kewajiban zakat. Kok dinazarkan digokol kabeh. Kan ora sah sing 10% kan saya punya fakir miskin, bukan tidak boleh diberikan dia semua. Jadi harus diberikan fakir miskin. Wa yasil nazrul janin kal wasiyah lahu fal aula lalil maiti illa liqabli syai' al-fulani wa aradibi qurbatan fama wa israjil yang tabi'u bihi awit Taraja urkun wa yuhmalun nazru lahu ala zalik. Sah bernazar untuk janin. Demikian pula halnya berwasiat baginya, bahkan nazar lebih baik daripada wasiat. Janin itu janinnya orang lain, bukan janinnya istrinya. Janin istrinya kan itu kan ahli lahir bahkan sepeda motor
Ini kayak wasiat. Ya. Saya bernazar untuk mayat. Nazar untuk mayat tidak boleh. Kecuali untuk keperluan makan sekulan. Makam sekulan. Dan maksudnya untuk takarub dengan nazarnya. Itu seperti memakan atau ada kebiasaan yang berlaku dari kuburan. Satu. Jadi nazar ada orang mati orang oleh yang simba nazar menimba aja orang sah. Tapi yang kayak nazar gumba Samsudin. Nah, Pak Samsudin pun orang nggak nak WC, orang nggak nak boleh kalau nazarnya kepada Mbak Samsudin itu sah. Sebab Mbak Samsudin itu tamunya banyak dan nanti harus buatkan WC, buatkan ini itu macam-macam makanya boleh. Tapi kalau kepada bapaknya sendiri sudah meninggal dinazari tidak boleh. Wa yaqulu badil awami ja'altu hadza li Nabi sallallahu alaihi wasallam fayasihu kama bu'isa ja'anahu istaru fi urfihim lin nazi wa israfu li masalil hujrah an-nabawiyyah nubuwati. Terjadi pada sebagian orang awam katanya, saya jadikan ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah meninggal itu dinazari. Maka sah perkataan itu. Sebagaimana telah dibahas tadi. Sebab sudah masyhur menurut adat mereka untuk nazar dan dipergunakan untuk kemaslahatan makamnya Nabi, kuburan Nabi sallallahu. Saya nazar untuk kalau Pak Samsudin usah. Tapi nazar untuk orang-orang yang pada di sana tidak boleh. Sebab kalau Pak Samsudin punya rumah, punya WC, punya ini, punya dari masalah orang ini. Qala subgi wal aqrab indi fil Ka'bah wal hujrah asarifah wal masajid salasa. Saya subgi berkata yang mendekati kebenaran menurutku ialah untuk memelihara Ka'bah atau hujrah yang mulia makam Nabi dan masjid yang tiga di Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Jadi itu kata Imam Subi mau ojo nazar ngain wong mati, nazar umpamane engko ngopeni kuburane ngono. Kuburan Nabi gitu nazar kanjeng Nabi ora tapi nazar juga ngopeni kuburan kanjeng Nabi. Itu nazar gue ngopeni masjid, Ka'bah. Ana man kharaja min mali an sayyin laha faqdal urfu sarafahu fi jihatin min jihatiha sarafa ilaha wahtasat bihi. Sesungguhnya orang yang mengeluarkan sesuatu dari hartanya untuk ketiga macam tersebut secara nazar dan adat menuntut penggunaannya pada jalan tersebut, maka gunakanlah untuk itu seperti memelihara bangunan, memasang lampu, memasang kiswah, gorden, dan perbaikan. Itu maksudnya kita nih. Sudah wallahu alam. Oh, kelewat. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad suratan tunjina biha minal ahwali wal afat. Ta'tilana biha jami'al hajj. Ya, tuan-tuan dengan jami' sayat. Wa agar Ra'una bi'ayna darajat balighuna bi'asrayat min jami' khairati bil hayya badal mamat. Allahumma inna nas'aluka fiddin abatan tasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi. Amin. Wa tawbatan qabla al-maut. Amin. Inna nabi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nastaghfiruka wa nas'aluka adlanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa sunnatana
وأموالنا كل شيء عطينا اللهم اجعلنا إلى يومك نبيك وأمانك وأجلك من شر كل شيطان مريض وجبر عن الضالين ومن شر على كل شيء قدير اللهم جملنا بهذا السلامة وحققنا بالتقوى الاستقامة وإذا من وجهنا فإن نسيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا رحمة ربنا اشفعنا من جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله العالمين بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الرحمن الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.